Ya, tadi kita melihat ada peluang, ada kesempatan dan kita masuk ke sana. Tetapi saat ini, kondisi saat ini di dunia penerbitan buku sekolah, itu buku cetak masih porsinya masih sangat besar. Mm-mm. Ya, Sehingga belum 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 atau tidak banyak penerbit yang ya, ke arah digital itu, Pak. Kalaupun ada ya. mungkin ya untuk istilahnya eh, ya harus ada gitu loh. Jadi belum kalau Ya, kalau uangnya belum ada, tapi ya. kalau tidak ada itu kok jadi kayak nggak ada nilai tambah gitu loh, Pak. Oke, ya. Kayak HP itu fiturnya banyak, tapi sebenarnya yang dipakai kan hanya sedikit. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini Orang saya sudah itu bersama dengan salah seorang masuk alumni di Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan mesti di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan para alumni yang menjadi kebanggaan Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas MIPA UGM, yaitu Bapak Joko Sutrisno, SSI, MED. Beliau adalah Direktur Produksi Penerbit Duta. Apa kabar Pak Joko? Selamat pagi, kabar baik Pak Bambang. Ya, Senang. baik. Pak Joko Sutrisno menyelesaikan S1 Fisika di Fakultas MIPA UGM, kemudian S2 Teknologi Pendidikan di Universitas Pelita Harapan, mengawali karir sebagai editor penerbit Erlangga, pernah menjadi kepala editor, menjadi managing director marketing, dan saat ini menjadi eh, direktur produksi di penerbit Duta. Nah, Pak Joko mungkin supaya lebih jelas walaupun singkat bisa bercerita tentang perjalanan karir sejak eh, sekolah, kemudian sekolah lagi, dan sampai saat ini di managing direktur produksi dari penerbit Duta. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Bambang. Senang bisa bisa join di sini ya. Ya. Jadi kalau di MIPA itu ya istilahnya mungkin sedikit Pak ya orang yang memang cita-citanya di MIPA gitu. Karena Ya. masuknya susah, keluarnya lebih susah lagi gitu. Ya. Tapi saya itu kecemplung Pak. Ya. Jadi kecil tuh cita-cita saya sebenarnya kan jadi penulis, ingin jadi penulis. Oh, ya, Jadi ya, ya. penulis saya senang nulis, senang bikin puisi lah macam-macam gitu Ya. ya. Memang senang dengan itu. Nah Ya. ternyata pas SMA itu waktu itu zamannya jurusannya itu jurusan A1, A2, A3, A4 itu. Ya. Ya. Pilihan saya itu bahasa, A4 itu tidak ada peminatnya Pak. Hmm. Jadi ditiadakan. Akhirnya mau nggak mau saya ya udah pilih aja yang paling masuk akal buat saya, masuklah fisika saya. Ya. Nah, tapi model saya itu kan pokoknya kalau sudah masuk, sudah menentukan pilihan ya, walaupun itu terpaksa, ya harus Ya. diseriusi ya gitu. Ya. Jadi saya Ya. ya udah serius lah gitu. Ya. Serius masuk fisika, nilainya bagus, pas Ya. PMDK
ya masih belum ingin masuk fisika UGM gitu, belum Pak itu. Iya. Pengennya yang lain gitu. Ya. Nggak masuk juga. Akhirnya lolosnya lewat PMDK itu di pilihan kedua. Fisika UGM itu terus terang ya pilihan kedua. Ya. Tapi lagi-lagi, walaupun itu pilihan kedua, walaupun itu tanda kutip terpaksa, ya udah masuk situ mau nggak mau saya geluti, saya seriusi, ya akhirnya bisa lulus dan nilainya bagus Pak gitu. Nah Ya. itu ya nilai bagus itulah yang akhirnya dilirik oleh penerbit waktu itu. Ya jadilah Ya. saya jadi masuklah saya kembali Ya. jadi editor itu buku dengan penulis. Oh ternyata nyambung juga gitulah Pak cerita Oke. kisahnya gitulah dari sekolah itu. Nah, jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. baik. Nah, kemudian setelah lulus, tadi kecemplung, kemudian mentas sesuai passion ya, kira-kira seperti itu. Akhirnya, Tapi ya, walaupun tapi ketika kuliah apa yang dirasakan kok akhirnya kembali ke cita-cita awal? wah, kuliah itu saya mikirnya wah saya kuliah fisika. Ini Ya, pasti ujung-ujungnya jadi dosen, ya, jadi peneliti atau kerja di waktu itu ya banyak ya perusahaan seperti minyak ya, atau apa gitu ya teman-teman kan gitu. ya, Pikirnya tuh gitu Pak ya, waktu itu gitu. Cuman terus terang aja saya bukan orang yang eh, terlalu ingin tahu nanti ya, kerja di mana gitu ya. ya, Karena mungkin faktor latar belakang keluarga saya juga petani gitu. Pokoknya saya belajar yang penting belajar dulu itu modalnya, ya, kemudian nanti kerja di mana aja nggak apa-apa lah gitu. ya, Jadi nggak terpikir sebenarnya kalau akhirnya kok ketemu jodohnya di dunia penerbitan Pak gitu. ya. Eh Nah, satu-satunya itu Pak, satu-satunya surat lamaran kerja yang saya buat ya itu Pak. ya. Jadi unik. Jadi itu sudah niatnya memang bekerja di penerbitan, atau sudah masuk dulu baru disuruh buat surat lamaran sehingga cuma satu-satunya itu. Oh pasti buat lamaran dulu Pak. Buat lamaran dulu. Buat lamaran dulu. Saya belum tahu editor tuh apa tuh juga belum terlalu ngeh lah gitu. Pokoknya Ya, oh ini penerbit buku lah, oke lah gitu. ya, ya, Apalagi di iklannya ini yang dari tarik Pak. ya, Nilai IPK minimal 3. Wah saya langsung ya, terangkat gitu. Wah minimal ya. 3. Saya 3,2 nih. Wah pasti lolos. Dan bener Pak gitu. Ya, Tes dan wawancara tuh kayak kayak apa ya? ya, Gampang banget gitu loh. ya, Langsung masuk gitu aja. ya. Nah, Erlangga itu kan penerbit terutama buku-buku sekolah. Pola ya. Nah, mungkin bukan buku-buku fiksi yang Ya, semula disukai Pak Joko. Apakah memang tugasnya itu mengedit naskah-naskah buku yang mungkin sebagian juga yang paling favorit kan untuk pelajaran sekolah itu bidangnya MIPA. ya itu Pak, buku fisika Pak, khusus buku fisika waktu itu. Oh, Jadi memang ya sesuai lah dengan background saya, tapi ya, saya juga belum paham juga karena kan bahasa Indonesia yang dibutuhkan beda lah gitu dengan ya, menulis fiksi dan. Tapi oke, saya udah kerja, saya niati ya, pokoknya konsep saya itu pokoknya udah di situ ya udah harus serius ya, gitu, berusaha sebaik mungkin gitu, tidak ya, tanggung-tanggung gitu. ya. Kerja cocok, tapi imbalan cocok nggak? Nggak mikir ke situ Pak saya, jujur. Tahun 93, akhir 93 ya, itu gaji Ya, saya 375 ribu Pak. ya, Ternyata itu udah lumayan gitu. Untuk ya, waktu itu, ya, ternyata akhirnya saya tahu teman-teman saya yang lain di tempat lain, oh nggak sampai segitu, oh berarti udah bagus ini. oh, Saya iya, bersyukur aja. iya, Bukan orang yang wah harus kerja di sini, harus ini. Enggak, saya
lebih sering apa ya, udahlah bersyukur di sini, seriusi pokoknya niat aja pasti akan dikasih jalan gitu loh, yang lebih baik gitu. Nah itu Ya. yang prinsip saya. Jadi imbalannya cukup nggak cukup ya cukup aja lah Pak. Nah, kemudian apa yang menyebabkan pindah ke penerbit yang lain? Oh itu udah levelnya udah beda lagi ya. Kan udah lama Ya, di sana gitu ya. ya, Nah, biasa lah Pak, ada ya, ya ya, ingin mencoba hal baru. ya. Atau memang ada peningkatan karir, peningkatan tanggung jawab. Pasti kalau itu pasti. Ya. Di Duta itu belum jalan Pak sebenarnya. Waktu itu Oh, ya, tahun 2012 itu Duta itu baru nama saja, belum ada orangnya, belum ada siapa-siapa gitu. hmm, Nah saya diajak, ayo Pak Joko ke sini aja lah. ya, Ini udah ada namanya tapi belum ada aktivitasnya. Nah itu disitulah saya dari mencari tempat sendiri, mencari karyawan sendiri, mencari segalanya saya benar-benar dari awal. Makanya tempatnya ya, bisa di Depok itu saya milih. ya, Tempatnya di mana Pak Joko ya? Teman saya yang ngajak itu. Ya udah di ya. Depok aja Pak, biar saya nggak harus pindah. Gitu. Nah, kalau spesialisasinya sama Pak ya, antara Erlangga dan Duta. Sama Pak, Ya, penerbit buku sekolah juga. ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sekarang dan prospek penerbitan buku-buku sekolah, karena sekarang ini kan sudah mulai pada pindah ke digital, Pak. Eh, ada yang melihat itu ancaman, Ya, ada yang melihat itu peluang Pak. ya, Prinsipnya sih seperti itu. Kalau saya ya, ketika ada peluang, ada kesempatan, kita punya sumber daya yang cukup, ya itu bisa diambil. Tapi hmm, kalau tidak punya, ya silakan minggir. Prinsipnya sih ya, seperti itu gitu. ya, Yang pasti buat saya pribadi yang pernah belajar teknologi pendidikan, ya, belajar itu lebih banyak mengalami, belajar itu bukan membaca. ya, Jadi buku itu hanya bagian ya, kecil dari sumber belajar. ya, Nah, harus dipegang itu karena kalau kalau kita menjadikan buku itu satu-satunya sumber belajar, nanti begitu ganti dari buku cetak jadi buku digital kita udah langsung lemes, ya, Pak. ya. Apalagi kalau pemerintah udah oh, sekolah nggak usah pakai buku nggak apa-apa, tambah lemes lagi kan gitu. Ya, Tapi kalau keyakinan kita bahwa buku itu sebagian kecil saja ya, gitu kok. ya, Dari sumber ya. masih gitu. Nah, Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. apakah itu berarti Duta juga masuk ke ini, ke buku digital ini? Ya, tadi kita melihat ada peluang, ada kesempatan, kita masuk ke sana. Tetapi saat ini, kondisi saat ini di dunia penerbitan buku sekolah, itu buku cetak masih porsinya masih sangat besar. Hmm. Sehingga belum 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 atau tidak banyak penerbit yang Ya, ke arah digital itu, Pak. Kalaupun ya, ada mungkin ya untuk istilahnya eh, ya harus ada gitu loh. Jadi belum kalau ya, kalau uangnya belum ada, tapi ya. kalau tidak ada itu kok jadi kayak nggak ada nilai tambah gitu loh Pak. Oke, ya. Kayak HP itu fiturnya banyak, tapi sebenarnya yang dipakai kan hanya sedikit. Baik. Kalau dari segi materi kan sama saja penyiapannya, cuma medianya yang beda kan. Jadi apakah dalam bentuk buku atau digital. Nah, kemudian yang menarik tadi, ternyata buku apa hard itu masih dominan lah kira-kira itu. Tapi untuk pemasaran buku-buku pelajaran ini kan ada dua jalur. Apakah yang melalui apa lembaga pemerintah, dinas-dinas, atau yang melalui
pemasaran langsung ke sekolah-sekolah. Karena kalau yang dijual di toko buku menurut saya nggak terlalu banyak. Nah ini mana pilihan-pilihan selama ini? Kalau duta sih jalurnya jalur pemerintah Pak ya. Jadi sekarang ini kan yang di kita kan yang paling banyak kan sekolah negeri. Ya, Sekolah negeri itu membeli bukunya kan menggunakan dana BOS ya, yang sudah sangat jelas diatur oleh pemerintah. Belinya bukunya dari siapa, buku apa saja yang boleh dibeli, ya itu artinya buku-buku yang sudah dinilai oleh pemerintah atau buku yang dikeluarkan pemerintah, dan belinya lewat mana juga sudah jelas. Jalurnya kan ya, online semua sekarang. ya, Nah itu kami memilih itu karena itu lebih aman, ya, pembayaran lancar, tidak ya, ada aneh-aneh di sekolah, tidak macam-macam lah pokoknya. ya, Udah ya, lancar gitu. Tapi tetap ya, buku-buku yang lain yang tidak lewat jalur pemerintah tetap ke sekolah kita pasarkan. Tetap sales kami tetap ke sekolah. Jalur yang lewat pemerintah itu pun tetap harus harus istilahnya harus promosi ke sekolah Pak, ke guru-guru. ya, Jadi dua-duanya sebenarnya diambil, ya, ya, tapi di duta memang mayoritas yang lewat jalur pemerintah ini. ya. Jadi kalau yang porsi-porsi lewat tender itu sampai berapa persen untuk kita? Eh, Mungkin lewat pemerintah itu 80% Pak, sisanya 20% saja. Nah, Luar biasa. Nah, jadi memang eh, syaratnya bisa lewat pemerintah itu kan bukunya harus dinilai oleh ya, pemerintah, harus lulus Pak. ya, ya. Baik, itu membutuhkan semacam apa ya, pemasaran khusus gitu kepada apa jalur-jalur di pemerintah, penilai buku dan sebagainya, atau sama sekali bebas? Oh ada Pak, ada. Jadi kan lewat apa istilahnya eh, apa kalau sekolah itu ya pembelian buku, pembelian alat-alat sekolah itu kan Ya, pemerintah sudah menyiapkan sendiri jalurnya, transaksinya. ya. Nah, itu Nah, lewat sana, Pak. Jadi lewat ya, sudah ada ininya ya, apa istilahnya instansi-instansinya, ya, perusahaan-perusahaan yang menjual itu sudah ada sendiri. ya. Baik, jadi coverage-nya nasional, Pak ya. Jadi artinya ke Akhirnya seluruh nasional Indonesia. karena kita bisa jual lewat beberapa institusi, instansi yang Ya, sudah tanda kutip sudah mendapat izin dari Kemendikbud untuk menjual buku. Jadi akhirnya ya, ya sebenarnya ya, coverage-nya kalau untuk penjualan nasional, tapi kalau untuk ya, promosi tentu yang kami baru punya sales saja di ya, beberapa kota gitu. ya. Itu yang paling banyak satu judul bisa diproduksi seberapa besar? Eh, yang jelas sih kalau buku sekolah itu disebut laku itu kalau bisa terjual di atas 10.000 eksemplar, Pak. Ya. Kalau pengalaman yang paling besar bisa sampai berapa, Pak? Waduh, kebetulan saya tidak Ya, lihat. oke, oke. Karena Atau mungkin bisa berapa judul yang sekarang bisa jalan ya, marketingnya di? tiap tahun itu saya memproduksi itu sekitar 300 judul, Pak, Waduh, tiap tahun. iya. Ya, uniknya kan sebenarnya kan materinya kan itu saja ya. Iya betul, itu yang mau saya Materinya tanyakan. itu saja. Tetapi Ya, ya ada tren, ada ya, sesuatu inovasi yang baru itu ya, makin diperbaiki ya, sehingga buku pelajaran itu makin lama makin bagus, Pak. Kalau dulu ya, mungkin bikin bikin buku pelajaran ya tidak mempertimbangkan aspek psikologis, tidak hmm, mempertimbangkan ya, apa istilahnya kaidah budaya gitu. ya, Sekarang ya, kan mulai karena kita juga makin pinter, oh ya, ada ini banyak masukan, makin lama makin bagus pertimbangannya gitu. ya. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara.
Nah, Kita bagaimana cara mendapatkan dan merawat penulis-penulis bagus? Dibutuhkan nggak penulis-penulis yang ternama, yang populer? Gitu. kalau di buku sekolah sih tidak terlalu, Pak. Ya, Kalau di buku sekolah itu lebih dominan itu bagaimana pendekatan kita ke sekolah, ke guru. ya, ya, Gitu. Mungkin kalau penulis yang top itu 1-2 aja, itu pun tingkat SMA mungkin ya. ya, Dan itu mungkin bersaingnya di sekolah-sekolah swasta. ya, Tapi kalau saya lihat sekarang ini tidak seperti itu. ya. Jadi sekali sudah bisa masuk, para penulis itu sampai seberapa lama bisa menikmati apa namanya? Apa kalau Royalti. honorarium, royalty-nya itu? Ya, Ya, pokoknya setahun sudah langsung dapat ya Pak. Kalau ya, sudah diproduksi ya, kalau sudah dicetak, ya, sudah dijual tahun ini ya tahun depannya kan sudah langsung ya, dapat ya. royalti. Nah, artinya maksud saya sekali itu bisa bertahan sampai berapa tahun Oh, karya-karya itu? ya selama kurikulumnya tidak berubah. Ya, Tapi kalau sudah punya satu kan bukunya kan itu aja Pak, hanya ya, dimodif sedikit. Jadi ya, artinya kalaupun ada perubahan kurikulum kan modifikasinya kan sedikit ya, gitu. ya, Jadi tidak harus benar-benar membuat yang baru. ya, Kecuali mata pelajaran yang sering berubahnya itu drastis seperti buku sejarah, buku IPS lah, PKN itu ya, sering berubah. Ini ya, berubahnya agak banyak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris biasanya pendekatannya berubah. Tapi kalau ya, fisika, matematika, kimia, ya itu aja Pak, enggak. ya. Ya. Baik, karena sekarang banyak para penulis buku yang tadinya juga penulis fiksi dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa mereka mendapat royalti yang paling besar karena menulis buku pelajaran. Kemudian dari royalti itulah mereka bisa diajak keliling dunia dan kemudian menulis fiksi. Apa betul itu sampai bonusnya itu sampai keliling ke luar negeri? Betul Pak. Ya, Ya, itu tadi. Kalau buku fiksi, ya, buku novel misalnya ya, ya, disebut bestseller itu kalau udah ya terjual 2.000 setahun atau 3.000 setahun itu udah luar biasa bestseller Pak. ya, Kalau buku pelajaran, kalau ya, SD misalnya ya, ya, buku SD kok terjual 1 jilid ya. SD itu kan ada 6 jilid ya, ya. Satu buku misalnya Pak Sadono nulis buku matematika SD kan kelas ya, 1 sampai 6. ya, 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 kalau kelas satunya terjual di bawah 20.000 atau di bawah 30.000, menurut saya masih ya biasa gitu loh. ya, Bestseller itu Pak. Gitu. ya. Kalau seorang penulis gitu, royalti dalam 1 tahun itu yang paling tinggi bisa dapat berapa? Yang saya kenal ya bisa di atas 1 M Pak. Waduh, memang luar Ukurannya biasa Pak, penulis. itu Ya, dunia yang banyak yang tidak tahu gitu Pak. ya, 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 Karena kita main di volume. Makanya tadi ya, ketika ditanya buku digital masuk enggak? Ya ada peluang enggak? Eh, ya. banyak enggak nilainya gitu. Kalau nilainya sedikit, yo ngapain saya meninggalkan Ya. kue yang besar ini gitu loh Pak. Prinsipnya sih. Nah, Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh. bagaimana para penulis itu bisa mengontrol royaltinya? Kan mereka tidak tahu apa dijual sampai berapa oleh penerbit. Ya. Penulis orang terdekat penulis itu editor Pak. Eh, Nah, dari situlah dia bisa hubungannya kadang sudah bukan lagi antara orang luar penulis, anggaplah orang luar dengan ya, perusahaan gitu. Kalau dengan editor biasanya sudah seperti teman, sudah ini gitu. ya, Jadi ya, ya
saling percaya akhirnya gitu. Ya. Bisa nanya ke Oke. editornya, bisa ini gitu. Oke. Baik. Nah, Kalau mau ngontrol langsung, ayo bagaimana bisa? Nggak mungkin karena nggak- eh, tidak ada mekanismenya ya. ya. Dicetaknya berapa, nanti ditanya ke percetakan, terlalu inilah ribet juga Pak gitu. Ya. Nah, ini kan lahan yang apa ya, lahan yang basah, yang menarik. Nah, Asal bagaimana situasi persaingannya di situ, Pak Joko? persaingan, wah ya keras Pak gitu. Tapi Oh, orang-orangnya kan itu aja Pak. Persaingannya bukan persaingan yang eh, apa istilahnya jahat-jahatan gitu, bukan. ya, Kan kita punya wadah IKP di IKP. ya, ya, Eh, karena pemainnya ya itu saja gitu. Nggak mungkin kita ya, eh, sesama teman misalnya saling ya, istilahnya saling jahat, saling ini. Persaingannya biasanya cepet-cepetan gitu. ya, Misalnya seperti buku ujian masuk perguruan tinggi itu kan Duta kan terkenal itu Pak. hmm, Karena Duta ini kan afiliasinya dengan Bimbel Ganesha Operation. hmm, Jadi kalau buku-buku ujian masuk perguruan tinggi, Duta biasanya nomor satu nih, paling hmm, cepat gitu. ya, Sekarang ini yang buku ujian masuk perguruan tinggi tahun 2025, Duta sudah keluarkan. hmm, Nah itu biasanya penerbit lain, Duta bikin apa untuk buku itu? Nah mereka bikin mulai gitu. ya, Sama sih seperti itu juga. Yang lain juga punya istilahnya, misalnya ada ya, penerbit buku pelajaran yang dia spesialis kalau buku agama dia paling cepat. Ya udah dia hmm. bikin pertama inovasinya. Nah, nanti berikutnya bikin itu ditambah sedikit lagi biar lebih bagus. Model-model seperti itulah. Baik, Jadi baik, persaingannya karena ya, kami ketemu juga ujung-ujungnya nanti ya, di Kemendikbud kami ketemu. Bukunya hmm, harus dinilai kan. Kalau bukunya hmm, dinilai kan sudah ada speknya dibatasi oleh pemerintah. Bukunya harus gini, harus gini, harus gini. Jadi kita ya ya, akhirnya kenal. Jadi walaupun bersaing tapi kenal ya, gitu, saling mendukung lah. Bukan ya, persaingan yang istilahnya saling merusak gitu, enggak. ya, Sekali waktu ada lah gitu, bukan persaingan sebenarnya. Buku kami dibajak gitu. hmm, Ada Pak, buku pelajaran dibajak ya, ada. ya, Buku kami baik, dibajak oleh penerbit ya, lain gitu. Ya, ya, artinya ya, dia benar-benar terbitkan mirip banget sampai kalimatnya, sampai salahnya pun ya, dia bajak gitu. Nah, yang ya, bisa kami lakukan ya udahlah dikasih ya, istilahnya apa somasi supaya itu ya. ditarik. Dosaku, ku junjung kemuliaan-Mu, kejayaan Indonesia. Ya, Kalau baik. Ya, menarik sekali diskusi tentang buku dan ternyata peluangnya besar dan Pak Joko menikmati di situ. Nah, sekarang kembali ke UGM. Artinya banyak tempat-tempat yang bisa dimasuki oleh alumni Fakultas MIPA yang semula hanya membayangkan akan menjadi guru, dosen atau pemberi les-les baik di bimbingan belajar maupun privat gitu ya. Jadi kira-kira peluangnya cukup banyak di lapangan. iya Pak, saat ini aja saya butuh lagi pasang iklan mencari editor fisika, kimia, biologi. Saat ini, jadi kalau nanti ada yang nonton ini dan ini silakan melamar gitu. Saya lagi mencari itu editor itu. Iya, Dan eh, banyak juga karena editor itu ada yang tetap, ada yang freelance, Pak. iya. Nah, yang freelance itu kebanyakan adalah dia dulu editor tetap, kemudian freelance jadi bekerja dari rumah. Tapi yang jelas kalau lulusan MIPA itu di mana saja bisa menurut saya gitu. Hmm. Sangat fleksibel. Itu yang saya rasakan.
Ya. Jadi terakhir mungkin bisa disampaikan apa saja yang perlu diperbaiki baik secara institusional di proses belajar mengajar di MIPA UGM maupun bagi mereka yang sekarang sedang belajar supaya bisa menemukan tempat-tempat yang di mana mereka bukan hanya cocok tapi bisa berkembang secara profesional tapi juga tentu secara fasilitas, income dan sebagainya mereka akan senang. Ya, kalau saran ke kampus ya nggak pas juga saya ngasih saran ya, karena kan mungkin kompetensi saya nggak di situ. Tetapi pembelajaran yang saya terima selama ini sudah bagus gitu, sudah cukup bagus. Nah, yang mungkin bisa ditambahkan itu kesempatan magang, Pak. Mahasiswa, saya nggak tahu apakah program magang itu sudah ada di MIPA UGM gitu. Kasih kesempatan mahasiswa itu untuk magang barang 3 bulan, 6 bulan di perusahaan. Nah, itu nanti bisa jadi nilai plus di lamaran kerjanya itu gitu. Selain yang dilihat adalah nilainya. Gitu. Jadi perusahaan magang itu menurut saya sangat bagus. Saya kalau ke teman-teman, ke adik-adik ya, adik-adik yang masih belajar di kampus ya, saya sih lebih sering nggak usah mikirin nanti kerja apa gitu. Saya lebih banyak gitu. Pikirkan aja bagaimana kamu dapat nilai bagus ketika kuliah. Karena kalau kamu nanti mau bekerja di perusahaan, kalau nilaimu bagus, ya udah itu yang terlihat pertama kali. Karena di surat lamaranmu yang bisa kamu cantumkan hanya nilainya. Kalau IPK-nya bagus, kamu dari universitas bagus, kebetulan bukan bagus ya, artinya yang terkenal, ya pasti dilirik gitu. Tapi kalau nilaimu pas-pasan ya bisa langsung disingkirkan gitu. Jadi jangan mikir wah saya harus punya pengalaman banyak, saya nanti gimana. Pokoknya asal punya nilai bagus, saya yakin Pak, mudah gitu loh. Itu udah kayak privilege gitu ya. Jadi belajar dulu yang serius lah. Nanti urusan melamar kerja gampang kalau nilaimu bagus. Kalau nilaimu pas-pasan, nah baru kamu mikir gitu. Nah kalau nilai yang bagus tadi plus ditambah dengan pengalaman magang, nah itu pasti dilihat gitu. Saya kan juga sering rekrut karyawan gitu kan juga gitu caranya. Pernah pengalaman magang enggak. Sekarang saya bahkan di kantor saya ini proses rekrutmen saya pakai jalur magang, Pak. Jadi ada calon karyawan, kayaknya dia berminat, ya udah kamu magang dulu, magang di sini. Nanti kalau bagus lanjut jadi tetap. Ini sudah mulai dari 2023 saya pakai jalur itu dan ternyata lebih nyaman buat perusahaan gitu, karena kita nggak istilahnya nggak harus langsung tetap ke karyawan tetap, ke seseorang yang kita sendiri nggak yakin kalau dia memang akan menikmati itu gitu. Karena perusahaan kan tidak ingin Pak tempat kerjanya dijadikan batu loncatan gitu. Jadi kalau di proses magang itu kan kita bisa melihat, oh iya orang ini bagus, orang ini enggak. Gitu sih. Baik, terima kasih sekali Pak Joko Sutrisno, SSI MED, Direktur Produksi Penerbit Duta, yang sudah bercerita banyak sekali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan dan terinspirasi, khususnya para mahasiswa yang masih belajar atau alumni Fakultas MIPA UGM. Selamat bekerja, sukses Pak Joko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara.
Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di perusahaan